Berbagai cara dilakukan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi imbas pandemi COVID-19. Salah satunya seperti yang dilakukan Sri Puji Astuti, warga Dusun Karangwuluh Lor, Kelurahan Karangwuluh, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo DIY. Berdiam diri menanti pandemi usai tentu bukan menjadi pilihan yang tepat. Tantangan zaman ini harus dijawab dengan kreativitas dan inovasi. Tekad kuat itu yang tersimak dari Sri, sapaan akrab Sri Puji Astuti. Perintis stick growol yang sempat moncar sebelum pandemi ini kini mulai sibuk melayani pelanggan. Menu makanan yang disajikan juga terbilang unik. Dikenal dengan nama Sego Berkat. Sego Berkat merupakan nasi bungkus dengan beragam lauk pauk yang biasa disajikan saat hajatan masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah dan DIY. Makanan ini biasanya dikemas dengan daun jati atau daun pisang dan dimasukkan ke dalam besek. Pada desaran Juni 2020, Sri mengajak warga sekitar yang mayoritas ibu-ibu membuat sampel Sego Berkat berisi nasi rasul, sayur tolo, oseng pepaya, gudeg, mie, serundeng kelapa, tahu dan tempe bacem. Tidak hanya itu, Sego Berkat juga ada suiran ayam kampung dan peyek. Bingkisan Sego Berkat itu kemudian dibagikan cuma-cuma kepada rekan-rekannya untuk dicicipi. Seiring perjalanan waktu, pesanan semakin banyak, bahkan tidak hanya datang dari rekan-rekan, tetapi juga kalangan pemerintah dan sekolah. Promosi juga mulai digencarkan lewat media sosial. Tidak hanya mampu menggeliatkan ekonomi keluarga, Sri kini bahkan mampu mempekerjakan 18 karyawan yang mampu memproduksi 400 pesanan dalam sehari. Jumlah itu belum termasuk konsumen yang makan langsung di tempat. Warung sekaligus rumah produksi Sri berada tepat di depan pintu masuk Bandara YIA, sehingga banyak karyawan bahkan supir travel yang datang untuk mencoba makanan tradisional khas dari Jawa ini. Awalnya saya buka kuliner Sego Berkat. Yang pertama karena masa pandemi ini orang jarang keluar rumah. Yang kedua ingin menu yang sehat, pakai daun jati tradisional zaman dulu, kemudian tanpa MSG. Tradisional itu juga sehat karena bahan bakunya itu semua dari sayur-sayuran sehat seperti pepaya, nangka atau gori, kacang tolo. Nah, ini memang ditanam tidak pakai pupuk. Seperti itu menu utamanya. Jadi murah meriah, sehat, tradisional. Ingat zaman saya kecil, kalau genduri itu pakai daun jati, kemudian isinya bermacam-macam. Jangan tolo, oseng kates, gudeg, mie, serundeng kelapa, kemudian tempe tahu bacem, suwir ingkung ayam kampung, dan peyek dibungkus pakai daun jati, juga pakai besek kecil penyajiannya. Jadi seperti orang genduri tapi porsinya kecil. Harganya disebut 7.000, tapi ada yang tambah lauk seperti tambah telur bulat, nah itu jadi 10.000. Kemudian suwirnya itu ayam kampung. Kalau cara masaknya tradisional ya, jadi semua pakai kayu, tidak pakai kompor.
pakai tungkunya kalau pagi itu semuanya lah sampai banyak itu tungkunya gitu. Nah nasinya memang nasi khas Parianom. Parianom itu juga lambang untuk kabupaten saya Kulon Progo itu kan. Warna yang paling khas itu adalah warna Parianom ya, hijau agak kuning-kuning gitu. Tetapi di sini sebenarnya nama Parianom itu juga khasnya Parianom, nasinya ada garamnya sedikit, ada rempah-rempahnya. Rempahnya apa? Dari serai, dari salam seperti itu, maka rasanya khas Parianom. Dari daun jati. Coba cari semangat. Ini rasanya smoothie sih mas, terus harum juga karena kan ini dibungkus dari daun jati, terus rasanya tuh nggak kayak makanan-makanan pada umumnya karena kayaknya masaknya masih tradisional ya pakai tungku, jadi enak. Ini kan di sini ada apa namanya, jangan tolo, pepaya, terus gudeg, terus rundeng jadi satu, mixnya enak. Sedikit.